Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak Ustadz di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Ustadz, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang bab yang ketiga, cita-citaku ingin menjadi anak yang soleh. Pada pelajaran minggu yang telah lalu, kita sudah membahas tentang perilaku jujur. Sekarang kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan antum semua yang sudah melihat video ini, pembelajaran ini mampu untuk mengetahui dan mencontoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta menghargai orang lain. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, kita lanjutkan pembelajaran kita yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hormatilah orang tuamu, sebab orang tua sangat besar jasanya kepada dirimu. Ayah yang berjasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan dirimu. Dan kemudian ibu telah berjasa, telah mengandung dan melahirkan serta merawatmu dari kecil sampai sekarang ini. Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati orang tuamu. Yang pertama adalah berpamitan kepada orang tua ketika mau pergi. Kemanapun antum mau pergi, berpamitanlah kepada kedua orang tua. Karena itu salah satu sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian contoh yang kedua adalah dengan cara membantu kedua orang tua antum. Misalnya membantu menyapu, menyuci mobil, menyiram bunga, dan lain sebagainya. Itu adalah dua contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, kemudian ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan untuk menghormati guru atau ustadz dan ustadzahnya. Yang pertama adalah memperhatikan guru di dalam kelas. Ini artinya apa? Ketika ustadz dan ustadzahnya atau guru antum semua mengajar antum, ya, antum harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadz atau ustadzahnya. Ketika antum memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzahnya, berarti antum telah menghormati guru atau menghormati ustadz dan ustadzahnya. Kemudian yang kedua, selalu menyapa dan memberi senyum ketika bertemu dengan guru, ustadz atau ustadzahnya. Dimanapun antum bertemu dengan ustadz atau ustadzahnya, selalu menyapa, tersenyum dengan cara mengucapkan salam atau bertegur sapa dengan ustadz dan ustadzahnya. Itu salah satu contoh untuk contoh menghormati guru. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga adalah mengacungkan tangan atau mengangkat tangan kita ya sebelum bertanya kepada guru. Misalnya terjadi proses pembelajaran ya, ketika guru sedang mengajarkan, ada hal yang merasa antum tidak paham, ketika antum mau bertanya maka mengacungkan tangan antum sebelum bertanya kepada guru. Itulah contoh menghormati guru. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, kemudian yang selanjutnya adalah sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, langsung saja Ustadz akan memberikan contoh menghargai pendapat orang lain. Yang pertama adalah tidak memaksa teman untuk bermain, ya. Ketika antum mengajak bermain teman antum, ketika teman antum tidak mau, maka kita tidak boleh memaksa. Nah, ketika kita tidak memaksa, maka itu kita berarti sudah menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, contoh untuk menghargai pendapat orang lain adalah mendengarkan salah seorang teman berbicara. Jadi ketika kita berbicara atau ngobrol dengan teman kita, maka salah satu sikap yang harus kita lakukan adalah mendengarkannya. Ketika
teman antum berbicara. Ketika antum mendengarkannya, berarti antum sudah menghargai teman antum, menghargai pendapat orang lain. Itulah dua contoh sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan dikerjakan soal di buku PAI halaman 45 bagian A. Antum boleh mengerjakan di buku cetak ataupun buku tulis, nanti dikirim tugas antum kepada ustadz atau ustadzahnya. Anak-anak ustadz yang soleh dan soleha, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, hormat itu artinya berperilaku sopan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, patuh itu artinya taat atau menurut kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah kesimpulan pembelajaran kita, hikmah sikap menghargai orang lain adalah yang pertama akan tercipta hidup rukun dan damai, mempunyai banyak teman, disayang orang tua, dan membuat orang lain senang. Inilah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.